Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz pada edisi edukasi kita kali ini dari Amarket. Seperti biasa rekan trader, Amarket selalu datang menghampiri rekan trader memberikan sedikit edukasi buat rekan trader semuanya dengan maksud agar setidaknya rekan trader punya sedikit wawasan, punya sedikit ilmu, punya sedikit literasi sebelum rekan trader terjun dalam dunia trading. Kita tahu trading ini adalah sesuatu yang sangat high risk. Oleh karena itu, alangkah baiknya rekan trader mempunyai sedikit ilmu agar supaya apabila masuk dalam dunia trading, rekan trader siap menghadapi semua risiko yang akan terjadi. Oke rekan trader, pada edisi kali ini seperti biasa kita akan lebih santai berbicara. Kita tidak berbicara yang berat-berat tentang indikator, tentang osilator, atau tentang fundamental. Untuk edisi kali ini, saya akan mencoba membawakan sedikit tema yang agak sedikit lain. Temanya ini lebih santai. Dan untuk tema hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana menjadi trader yang disiplin. Ini sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Bagaimana menjadi seorang trader yang disiplin. Kenapa saya angkat masalah ini? Karena saya ingin supaya kita semuanya disiplin dalam trading. Itu yang paling utama rekan trader. Tanpa disiplin, kita tidak akan sukses. Oleh karena itu, tema ini saya ingin coba bawakan untuk rekan trader agar setidaknya rekan trader memiliki sedikit wawasan agar siap dalam bertrading. Oke rekan trader, berbicara tentang menjadi seorang trader yang disiplin, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa disiplin itu sangat penting ya. Apalagi untuk menjadi seorang trader yang sukses. Jangankan seorang trader profesional, seorang trader yang pemula aja harus benar-benar disiplin dalam tradingnya. Akan tetapi, disiplin ini masih menjadi sebuah momok dalam trading yang akan kita lakukan. Karena banyak sekali orang mengalami kesulitan karena belum disiplin dalam tradingnya. Kalau kita berbicara tentang disiplin rekan trader, kita bisa lihat bahwa disiplin ini adalah sebuah integral yang penting untuk mencapai sebuah hasil trading yang konsisten. Tanpa disiplin, sangat sulit untuk kita mencapai sebuah konsisten dalam trading. Ya. Oleh karena itu, rekan trader, sekali lagi, seorang trader, baik itu trader profesional maupun trader pemula, harus disiplin dalam trading. Kita tahu bahwa trader juga selalu memiliki kesalahan dalam trading ya. Oleh karena itu, sebenarnya kesalahan itu wajar dalam trading rekan trader. Kesalahan itu wajar, tapi bagaimana kita bisa meminimalisir kesalahan, ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting. Dan kalau kita lihat rekan trader ya, kalau kita lihat trader yang disiplin itu, dia itu biasanya mempunyai sebuah kebiasaan ya. Dan kebiasaan-kebiasaan itu akan muncul dan membuat disiplin itu menjadi sebuah kesuksesan. Kalau kita lihat di sini, di gambar ini, kita bisa lihat bahwa disiplin ini dihasilkan oleh sebuah konsistensi, sebuah confidence, ya, sebuah kesabaran, dan dari kesabaran itu menghasilkan profit dan sukses. Jadi kita lihat dari gambar yang ilustrasi gambar yang saya bawakan ini, sebuah disiplin dia melandasi sebuah konsistensi. Konsistensi dalam bertrading, konsistensi dalam strategi, konsistensi dalam analisa,
dia merupakan bagian untuk mencapai sebuah disiplin. Kalau kita konsisten, akan memberikan confidence, kepercayaan diri untuk kita. Akan memberikan confidence atau kepercayaan diri untuk kita untuk menghadapi semua permasalahan yang terjadi. Karena berbicara tentang trading, akan selalu banyak permasalahan rekan trader. Mungkin aja kita analisa salah, atau mungkin aja analisa kita tidak sesuai. Bagaimana cara meminimalisir agar analisa itu bisa kembali lagi seperti biasa? Nah, ini dibutuhkan confidence atau kepercayaan diri. Berikutnya, kita bisa lihat dari kesabaran. Berbicara tentang trading ini sebenarnya adalah bagaimana cara untuk melatih kesabaran kita. Melatih kesabaran dalam hal kita diajar untuk melihat momen yang tepat, momen yang baik sebelum kita melakukan trading atau sebelum kita melakukan open posisi. Inilah yang orang bilang kesabaran dibutuhkan dalam trading. Rekan trader, banyak sekali kita tidak sabar. Kita udah melihat bahwa wah, ini sudah saatnya nih untuk open posisi nih. Kita langsung main open posisi rekan trader. Padahal belum saatnya untuk open posisi. Ya rekan trader ya. Ini yang harus dilihat oleh kita semuanya. Rekan trader bisa lihat bahwa kesabaran adalah salah satu fungsi adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan sebuah trading. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, akibat dari konsisten, akibat dari percaya diri yang luar biasa, akibat dari kesabaran bisa memberikan profit dan kesuksesan dalam trading yang kita lakukan. Oleh karena itu, puncaknya dari siklus ini, puncak dari konsistensi, puncak dari confidence, puncak dari kesabaran, bisa menghasilkan profit dan kesuksesan adalah bagaimana kita bisa menerapkan disiplin dalam trading yang kita lakukan. Selanjutnya rekan trader, berbicara tentang disiplin, rekan trader, kita ini harus bisa melihat bahwa ada alasan-alasan umum yang menyebabkan trader itu tidak disiplin. Tadi kita udah berbicara tentang disiplin, tapi kita juga harus berbicara juga tentang ketidakdisiplinan. Nah, oleh karena itu ada alasan-alasan umum yang menyebabkan trader ini tidak disiplin. Kalau kita lihat di sini rekan trader, alasan pertama adalah merasa bosan terhadap trading. Ya, kita bisa lihat bahwa perasaan merasa bosan terhadap trading. Kita bisa lihat bahwa sebuah kebosanan adalah tipikal membunuh dari trading kita. Ya, kenapa saya bilang membunuh dari trading kita? Karena awal dari bosan membuat kita trading asal-asalan rekan trader. Karena kita sudah bosan, kita tidak konsisten ya, karena perasaan bosan tersebut. Akibat dari kebosanan tersebut, kita bisa misalnya mencari metode-metode lain, ya, setup trading yang lain yang kita anggap bisa membuat atau menghasilkan profitabilitas atau keuntungan ya. Sehingga kita sering mengganti strategi kita. Nah, ini dia. Kita sering mengganti strategi kita. Belum lagi misalnya kita menunggu sinyal trading, terutama buat para trader yang masuk grup-grup trading, menunggu sinyal trading akibat bosan. Nah, inilah yang bisa dibilang menyebabkan seorang trader itu tidak disiplin. Karena lama menunggu sinyal trading, akhirnya dia memulai mengambil posisi tanpa persiapan, tanpa melihat waktu yang tepat, sinyal yang tepat, dia sudah mulai masuk dalam trading. Dan inilah yang menjadi alasan bahwa akibat ketidakdisiplinan tersebut membuat trading kita menjadi negatif atau trading kita menjadi loss.
Untuk alasan berikutnya rekan trader, kita bisa lihat bahwa kita ini terlalu memasang target profit tertentu yang harus tercapai. Nah, ini dia rekan trader. Kalau kita lihat di sini ya, terlalu memaksakan diri untuk memasang target profit yang harus kita capai. Dari sini kita bisa lihat rekan trader bahwa memang benar dalam trading punya plan, punya perencanaan. Kita profitnya seberapa, kita lossnya seberapa. Karena berbicara trading adalah bagaimana berbicara kita bisa meminimalisir risiko. Ya, akan tetapi rekan trader, target yang terlalu tinggi juga bisa membuat kita ini tidak disiplin. Kenapa? Karena kita terlalu mengejar target yang ingin kita dapatkan rekan trader. Inilah yang menjadi alasan bahwa ketidakdisiplinan itu juga muncul karena kita terlalu memasang target profit yang menurut kita terlalu tinggi. Akibat ketinggian target yang kita miliki, akhirnya kita trading asal-asalan. Atau mungkin kita ingin supaya mencapai target tersebut, ya kita memaksakan diri dalam trading. Nah, akibat memaksakan diri dalam trading, membuat kita tidak disiplin rekan trader. Ini merupakan salah satu faktor juga yang membuat seorang trader tidak disiplin dalam trading yang dilakukan. Berikutnya rekan trader, faktor berikutnya adalah memaksakan diri untuk masuk pasar ketika kondisi fisik tidak mendukung. Nah, kalau berbicara tentang hal ini rekan trader kalau berbicara gini rekan trader, ini juga selalu ada keterikatan dengan memasang target profit yang terlalu tinggi. Kenapa? Di saat kita memaksakan diri, di saat kondisi kita tidak bagus, artinya kita bisa benar-benar mempres diri kita supaya target yang kita capai itu menjadi kenyataan. Nah, akibat terlalu memaksakan diri, mungkin faktor kesehatan kita, kita tidak konsen, inilah yang menjadi penyebab bahwa kita bisa tidak menjadi disiplin dalam trading yang dilakukan oleh kita. Oleh karena itu dalam trading, kita kalau seumpamanya kita merasa bahwa memang kondisi kita tidak bagus, kita tidak usah masuklah dalam pasar kan trader. Ngapain kita memaksakan diri? Ngapain kita memaksakan diri kalau kondisi kita tidak terlalu bagus? Ini bisa membuat kegagalan dalam trading yang kita lakukan. Berikutnya, alasan berikutnya rekan trader di mana faktor bisa membuat kita tidak disiplin dalam trading adalah terlalu percaya diri atau overconfidence. Nah, ini dia. Terlalu percaya diri atau overconfidence itu biasanya didasari oleh di saat strategi kita mungkin selalu berjalan luar biasa, tidak ada masalah. Di saat itulah kita merasa bahwa kita lah yang paling terbaik. Padahal dalam dunia trading yang menentukan itu adalah pasar kan trader. Saya selalu bilang bahwa teknikal selalu begini, tapi teknikal ini bisa dihancurkan oleh fundamental yang masuk. Oleh karena itu terlalu percaya diri bisa menjadi penyebab ketidakdisiplinan dalam trading yang kita lakukan. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah 4 faktor ketidakdisiplinan yang sering terjadi dalam trading yang dilakukan oleh kita semuanya. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader tema kita pada hari ini, tema kita pada pertemuan kita kali ini tentang menjadi seorang trader forex yang disiplin. Dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa disiplin adalah kunci dalam kesuksesan. Tanpa disiplin, segala sesuatu yang kita rencanakan bisa
tidak tercapai. Oleh karena itu, disiplin dalam segala hal akan membuat trading yang akan dilakukan oleh kita menjadi sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita strategikan, dan apa yang kita inginkan. Karena tanpa disiplin, segala sesuatu akan terjadi, dan risiko yang paling terberat adalah kita loss dalam trading yang kita lakukan. Demikianlah edukasi kita kali ini, edukasi yang sangat ringan buat rekan trader. Saya berharap semoga edukasi kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.